11. Yang membuat dadamu sesak. Yang membuat semuanya sulit adalah diri kita sendiri. Berdiri di hadapan cermin, melihat refleksi diri sebagai seseorang yang penuh dengan kegagalan. Membandingkan diri dengan pencapaian-pencapaian yang terlihat hebat di lini masa Instagram. Merasa sesak melihat foto orang-orang yang telah mendapatkan posisi penting dalam pekerjaan, mengenakan seragam rapi, juga potret pasangan nikah muda yang terlalu diumbar-umbar. Begitulah manusia, selalu menjadikan pencapaian orang lain sebagai patokan kesuksesan dan kebahagiaan, atau lebih tepatnya penghakiman bagi dirinya. Sungguh, hidup ini akan menjadi rumit apabila kamu menetapkan orang lain sebagai standar kebahagiaan dalam kehidupanmu. Apabila semua perkataan orang kamu biarkan masuk tanpa dicerna terlebih dahulu. Apabila kamu luput untuk bersyukur atas apa yang menjadi milikmu. Apabila iri hati, dengki, dan kufur nikmat senantiasa dipelihara di dalam hatimu. Penyakit-penyakit hati yang tidak nampak di hadapan mata, tapi kehadirannya itulah yang akan membuat dirimu sesak, dirundung kecemasan yang akan melenyapkan ketenangan yang harusnya bisa kamu dapatkan. Mungkin bukan kita tak bisa bahagia, barangkali memang kita yang tak mau bahagia. Jadi, buatlah kehidupan ini berjalan dengan lebih sederhana. Tak mengejar pujian orang, tak memelihara rasa dendam, menjadi manusia yang mudah memaafkan. Hanya berharap Allah meridhoi setiap langkah kaki, di setiap jejak yang kita tinggalkan. Bukankah surga yang menjadi tujuan akhir kita? Tak perlu lagi ada perbandingan, tak perlu lagi ada penghakiman diri. Tak mampu kamu mengejar mereka dalam perkara dunia ini, maka pastikan kamu mengungguli mereka pada perkara akhirat yang abadi. Dunia hanya kesenangan yang menipu. Bila orang-orang disibukkan dengan mengejar pujian manusia, maka janganlah begitu. Ada yang lebih abadi daripada sekedar pujian manusia. Ada, sungguh ada. Allah abadi. Hati kita juga jangan biarkan kotor. Penuhi ia dengan cahaya Al-Quran. Lindungi ia dengan menjaga lisan, agar ketenangan menetap, kebahagiaan menancap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kita butuh Allah. Jika kita tahu bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah, maka ibadah kita akan bertambah. Doa kita semakin panjang. Sujud kita akan semakin rendah, dan tak henti-hentinya lisan kita berucap namanya. Bukan malah sebaliknya, yaitu menjadi malas beribadah, malah bermaksiat yang semakin bertambah. Apakah kita berniat menghadap pada Allah dengan kesombongan ini? Padahal kitalah yang membutuhkan Allah. Pertolongan itu mungkin belum datang karena memang kita tak benar-benar serius mengusahakannya. Ketenangan itu ada bagi mereka yang mau mendapatkannya. Kalau kita tahu bahwa ketenangan dan solusi ada di sholat, kenapa kita tidak mengerjakannya? Kalau kita tahu ketenangan ada ketika mengingat Allah, lantas kenapa masih lalai mengagungkan namanya? 12. Aku tak ingin hidup seperti ini. Kamu merasa bodoh berulang kali hanya dimanfaatkan. Ketulusan persahabatanmu mereka abaikan. Kamu ada dalam segala waktu. Mereka ada ketika mereka butuh. Kadang kamu juga merasa hanya sebagai beban, lahir tanpa keistimewaan kemampuan. Apa yang kamu lakukan seolah serba salah. Kamu bukan apa-apa di hadapan mereka, kecuali beban juga kesalahan. Siapa juga yang mau memilih hidup begini? Rintihmu di dalam hati. Begini, kamu mungkin tidak istimewa di mata mereka, tapi dianggap istimewa di mata manusia juga tidak ada gunanya.
melelahkan bila harus mengejar decak kagum dari makhluk yang bahkan tak bisa menilai adil dirinya sendiri. Bagi kita, tidak ada air susu dibalas air tuba. Sebab kita yakin sepenuhnya bahwa setiap kebaikan itu tercatat sempurna selama niat kita adalah Allah, dan memang tak akan ada yang mampu membalas selain Allah. Kamu istimewa dengan segala kebaikan yang kamu lakukan. Bukan perkara ukuran, tapi perkara ketulusan. Hadirlah dalam setiap kesusahan teman, kesusahan orang lain. Mungkin mereka tak hadir dalam kesusahanmu, namun semoga itu menjadi sebab Allah yang langsung hadir dalam setiap situasi tak menentumu. Karena bisa jadi Allah mengulurkan pertolongannya tidak melalui orang-orang yang kamu bantu, tapi melalui orang-orang terpilih yang membantumu tanpa pamrih. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan manusia yang menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Biarkan saja orang-orang sibuk mengejar keistimewaan yang besar. Kamu cukup berjalan di antara kesederhanaan. Fokus untuk menebar manfaat, mempersembahkan setulus-tulusnya senyuman. Sangat sederhana, tapi bisa jadi itulah yang akan mengusir mendung dari wajahnya, menghapuskan kesedihannya. Percayalah, tidak ada yang tercipta sia-sia, bahkan debu sekalipun berguna paling tidak untuk tayamum. Kamu istimewalah, istimewa di hadapan Allah. Titik. Muara kebaikan. Kita sudah tahu bahwa manusia itu banyak yang tak tahu terima kasih. Lantas, kenapa masih berharap mati-matian untuk mendapatkan itu? Padahal, Allah balasannya selalu sempurna. Tak akan luput, walaupun kebaikan sebutir debu. Semua tercatat, semua terbalas. Lantas, kita sudah tahu kemana semua kebaikan kita harus bermuara, bukan? Apa yang membuat kita bahagia adalah merasa cukup. Apa yang membuat kita bertahan adalah sikap sabar. Apa yang membuat hati kita lapang adalah rasa syukur. 13. Kufur nikmat. Tidak selamanya kenikmatan itu membawa pada ketaatan. Kadang ia juga membawa pada kehancuran. Apabila kenikmatan itu tidak disertai dengan keimanan. Seperti Qarun yang merasa bahwa harta yang ia miliki adalah karena kehebatannya sendiri, bukan atas pemberian Allah. Dia, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Hingga ia berlaku sombong, membuat Allah menimpakan ajab kepadanya. Maka kami benamkanlah dia, Qarun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Itulah mengapa kita perlu melatih diri kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas kesulitan yang Allah timpakan. Sebab kita tidak bisa memilih akan diberikan kenikmatan atau kesulitan, tapi kita bisa memilih melaluinya dengan keimanan atau tidak. Tanpa keimanan, kenikmatan hanya akan menghancurkan, dan tanpa keimanan pula, kesulitan akan semakin menenggelamkan. Tidak peduli bagaimana jalannya, apakah akan penuh dengan kenikmatan atau penuh dengan kesulitan. Yang terpenting, tetap surga yang menjadi tujuan akhir kita. Pada setiap kenikmatan kita bersyukur, pada setiap kesulitan kita bersabar. Indah nian, prinsip hidup seperti itu. Sampai kapan? Sudah berapa tahun kamu menghabiskan jatah hidupmu dengan menjadi orang lain? Apa dengan begitu kamu bahagia? Atau sampai kini masih berpura-pura bahagia?
sebenarnya kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup sederhana, bukan karena miskin. Abu Bakar radhiyallahu anhu memilih hidup sederhana, bukan karena miskin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih hidup sederhana, bukan karena miskin. Namun, mereka sadar bahwa mencintai kekayaan atau jabatan hanya akan memperlambat langkah dan mengundang murka Allah. Kekayaan pun sejatinya bukan perkara banyaknya harta, tapi perkara cukupnya hati. Biarkan dunia datang dalam keadaan hina, karena akhirat yang selalu menjadi tujuan utama kita. 14. Tidak punya teman. Mencoba mencari lawan bicara yang berarti, tapi tak kunjung kita temui. Mencoba mencari lingkungan yang turut mendukung mimpi, tapi mereka malah memaki. Kamu jatuh dalam lubang bernama sepi. Orang-orang memperlakukanmu seolah tak layak mendapatkan teman, tak layak mendapatkan dukungan. Kamu sendiri menyusuri jalan-jalan ini, tanpa teman, tanpa seseorang. Tapi, tunggu dulu. Sebelum ratapmu kian panjang, coba kamu pikirkan. Sudahkah kamu tenggelam dalam sujud-sujud panjang? Berbisik kepadanya yang turun pada sepertiga malam. Sudahkah kamu duduk bersama Al-Quran hingga berjam-jam, terlarut dalam lantunan pesan-pesan cintanya? Sudahkah kamu bersimpuh memohon ampun kepada Allah? Kadang kita terlalu sibuk mencari perhatian makhluk bernama manusia, sehingga tanpa sadar mengabaikan pesan-pesan cintanya. Kadang kita membiarkan Al-Quran hanya menjadi pandangan dan membiarkan malam-malam berlalu tanpa sujud panjang. Kadang kita terlalu sibuk mencari perhatian manusia, hingga lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita memang kadang butuh teman, tapi bisa jadi melalui kesendirian ini, Allah ingin kamu hanya bergantung kepadanya, hanya bercerita kepadanya. Manusia bisa saja meninggalkan kita, tapi Allah tidak. Allah satu-satunya yang tak akan pernah mengecewakanmu. Kita tidak sendiri. Kita nyatanya tidak sendirian menyusuri jalan luka ini. Ada banyak jiwa yang sama, bahkan barangkali mengalami luka yang lebih perih daripada apa yang kita keluhkan hari ini. Memang beginilah hidup. Jalannya tak selalu mulus. Tak selamanya keadaan itu berpihak. Tak selamanya semua hal ada dalam kendali. Itulah kenapa kita harus selalu bersiap agar mampu menerima apapun yang akan terjadi, sepahit apapun itu. Kepahitan-kepahitan hari ini sejatinya adalah benih-benih kebahagiaan di masa depan. Setelah badai berlalu, insya Allah kita akan lahir sebagai pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih kuat. Semoga esok banyak hal baik berdatangan. Harus terus berlanjut. Walau harus berkalung sepi, berteman duka, dan bersabar hingga berdarah-darah, kita harus terus bertahan. Bertahanlah sampai kita tahu benar bagaimana garis akhir semua perjuangan ini. Pada akhirnya, apa yang kita keluhkan kelak akan jadi sesuatu yang kita syukuri. Tanpa kita sadari, kesakitan-kesakitanlah yang akan mengantarkan kita hingga bisa berjalan lebih kuat lagi. 15. Tapi fisikku biasa saja. Saat berdiri di hadapan cermin, kamu selalu berkata, "Kok hidungku begini sih? Kok kulit aku gelap banget sih? Kok aku pendek ya?" Semakin hari, keluh itu semakin bertambah dan semakin membuat kepercayaan dirimu tergerus habis. Kamu malu untuk menampakkan diri dan berada di keramaian. Bahkan yang paling menakutkan adalah kamu malu di hadapan dirimu sendiri. Kamu mungkin lupa yang menciptakanmu adalah Rabb yang maha sempurna. Dia yang menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Di setiap kekurangan,
Allah berikan kelebihan, tapi kadang kita terlalu fokus kepada apa yang kurang sehingga melupakan apa yang lebih. Seperti Bilal bin Rabah tak pernah iri, walaupun kulitnya hitam, mantan budak, dan tak punya kedudukan tinggi, namun ia tetap hidup dalam naungan kebahagiaan. Dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat disayangi Nabi. Terpilih sebagai penyeru panggilan sholat karena suaranya yang menggetarkan hati. Kakinya mungkin tak seindah kaki milik manusia lainnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa suara terompah yang menjadi alas kakinya sudah terdengar di surga. Masya Allah, begitu mulianya kedudukan beliau. Kini, tinggallah kita dengan segala kekurangan yang kita miliki dan segala nikmat yang selalu luput kita syukuri. Ingatlah bahwa kita bisa memilih ingin dikenang karena apa. Entah karena fisik semata atau karena kecerdasan atau kemampuan lainnya. Yang terpenting, jangan pernah terlalu sibuk mengejar perhatian manusia, sehingga lupa kepada Sang Pemerhati paling sempurna, yaitu Allah. Padahal, itulah satu-satunya perhatian yang akan membuat kita bahagia. Hidup terlalu berharga untuk mengejar yang tidak mendekatkan kita pada surga Allah. Fisik menua, iman abadi. Rupa yang cantik mungkin bisa memikat mata, tapi akhlak yang baik akan mengantarkan kita menuju surga. Tidak perlu mati-matian mengubah diri hanya karena ingin disukai oleh banyak orang. Hidup ini sudah rumit sekali, ditambah lagi jika harus memakai topeng. Kita akan benar-benar kehilangan jati diri. Kecantikan. Ada yang lebih berharga dari berlian, adalah wanita solehah. Ada yang lebih berharga dari mutiara, adalah akhlakul karimah. Rupa yang cantik akan jatuh ke tanah, sedangkan akhlak yang baik akan sampai ke jannah.